Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 1. Pengertian bela negara. 2. Dasar hukum bela negara. 3. Hakikat bela negara. 4. Upaya bela negara. 5. Ancaman terhadap integrasi bangsa. Dan yang terakhir, bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Baik, di slide pertama ini kita akan membahas pengertian bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang timbul karena rasa cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan seutuhnya. Kita lanjut, dasar hukum bela negara. Dalam upaya bela negara, terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Di antaranya sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 mengatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang B, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 68 mengatakan, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Slide selanjutnya tentang hakikat bela negara. Warga negara yang merupakan bagian dari sebuah negara memiliki keharusan untuk membela negaranya. Dari pasal-pasal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kita lanjut tentang upaya bela negara. Apa itu upaya bela negara? Yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa upaya bela negara dilaksanakan melalui 4 cara, yaitu A. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945,
nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yaitu adalah pemberian pembekalan dalam rangka pembentukan sikap, mental, dan fisik yang tangguh, serta untuk meningkatkan kesadaran kemampuan bela negara. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Tindakan ini atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan atas undang-undang. Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan sebagaimana tercantum dalam sumpah profesi. D. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan lainnya. 5. Ancaman terhadap integrasi bangsa. Ancaman terhadap integrasi bangsa dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan non-militer adalah ancaman tanpa menggunakan senjata namun dapat membahayakan NKRI. Lanjut, ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, spionase, aksi teroris, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Ancaman non-militer dapat berupa banyaknya pengangguran, inflasi, kemiskinan, rendahnya tingkat perkembangan teknologi, dan lain-lain. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dibagi menjadi 3, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan terakhir komponen pendukung. Kita akan bahas satu-satu tentang pengertian komponen masing-masing. Komponen pertahanan negara terdiri dari beberapa komponen, seperti komponen utama, yaitu komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan. Yang kedua, komponen cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Yang ketiga, komponen pendukung. Apa itu komponen pendukung? Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen. 1. Paramiliter polisi atau BRIMOB. 2. Satpol PP. 3. Perlindungan masyarakat,
Hansip. 4. Satuan Pengamanan atau Satpam. 5. Resimen Mahasiswa Menwa. 6. Organisasi Kepemudaan. 7. Organisasi Bela Diri. Strategi pertahanan keamanan negara yang digunakan untuk mengatasi berbagai ancaman militer dan non-militer dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disingkat Sishankamrata, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kerakyatan berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. 2. Kesemestaan berarti seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis. Baiklah, terima kasih telah belajar bersama channel ini.